Istri kalau bicaranya itu banyak, Pak. Wanita yang bicaranya banyak itu pasti Allah memberikan sifat banyak bicara bagi istri. Bicaranya banyak itu mesti ada manfaatnya. Satu, anaknya cepet pinter bicara, ya Bu ya. Yang kedua, kalau suaminya terkena musibah, dia menjadi orang yang pinter menghibur. Karena pinter apa? Bicara, Mas, enggak apa-apa. Yang ketiga, kalau tetangganya ada yang sedang apa? Bertikai, karena istri pinter apa tadi? Dia akan menjadi pendamai. Di balik pandangan kita yang kekurangan itu, justru oleh Allah itu sebenarnya merupakan apa? Kelebihan, hanya kita belum apa? Belum tahu. Ibu-ibu harus hormati, ya. Di balik kesusahan itu kan, di balik perjuangan yang susah itu kan pasti ada kemudahan. Al-masyaqqatu tajlibu at-taisira. Kesusahan itu kadang-kadang akan mendatangkan apa? Kemudahan. Ini kalau yang punya keyakinan kuat, susahnya seperti apa, berjuang di dalam Islam ya istiqomah, tenang. Germes tetap ngaji. Ada petir tetap berangkat apa? Ngaji. Pusing-pusing tetap apa? Ngaji. Dengan dia disiplin ngaji, al-masyaqqatu tajlibu at-taisira. Memang berangkat dari rumah ke masjid agak susah karena petir. Berangkat dari rumah ke masjid agak susah karena hujan. Tetapi lantaran dia yakin dengan keimanannya, apa yang terjadi? Oleh Allah diberikan kedisiplinan dalam pribadinya dalam menegakkan syariat Islam. Akhirnya apa? Di masa-masa setelahnya, berikutnya, itu ketika di rumah ada jadwal pengajian, ada petir itu tidak menjadikan aduh, tidak ada. Malah kadang-kadang alhamdulillah kirimkan petir oleh Allah sebagai tanda kekuasaan dari Allah. Aku semakin semangat dengan adanya apa? Petir. Hujan deras, angin menambah semangat untuk berangkat ke masjid. Wah, ini luar biasa. Maka kalau jadi suami ya, dengan istri itu harus selalu husnudzon, punya prasangka baik. Saya dulu diajari oleh seorang kiai begini. Kalau ada wanita, ya istri gitu aja ya, istri kalau bicaranya itu banyak, Pak. Wanita yang bicaranya banyak itu pasti Allah memberikan sifat banyak bicara bagi istri. Bicaranya banyak itu mesti ada manfaatnya. Satu, ya, anaknya cepet pinter bicara, ya Bu ya, betul, udah pasti itu. Yang kedua, kalau suaminya terkena musibah, dia menjadi orang yang pinter menghibur. Karena pinter apa? Bicara, Mas, enggak apa-apa. Tenang aja. Yang ketiga, kalau tetangganya ada yang sedang apa? Bertikai, karena istri pinter apa tadi? Dia akan menjadi pendamai. Ngopo to Mas, dadak padu bareng. Berbahagialah punya istri yang apa? Bicaranya banyak. Yakin di balik engkau beriman kepada Allah, yang pada saat ini Anda merasakan kelihatannya ada kekurangan, tapi ternyata di balik pandangan kita yang kekurangan itu justru oleh Allah itu sebenarnya merupakan apa? Kelebihan, hanya kita belum apa? Belum tahu. Allah kan yang lebih tahu. Beberapa doa kita ini kadang-kadang kan tidak langsung dikabulkan. Dikabulkan di waktu yang tepat, gitu? Dikabulkan di waktu yang tepat. Yang tahu tepat itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka besok bulan Ramadan jangan lupa doa yang sebanyak-banyaknya. Wa du'auhu mustajabun, doanya mustajab. Hanya Allah mengabulkannya. Yang lebih tahu kapan dikabulkan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Hane kabeh njaluk dikabulke
sakdek saknyet, ini yang bukan orang Jawa, enggak tahu loh sakdek saknyet itu. Sakdek saknyet ini begitu doa maunya langsung ada di depannya. Begitu doa langsung. Kalau itu enggak mungkin Allah akan begitu karena dunia menjadi repot. Allah ingin membuat dunia ini tetap apa? Ya, tetap dalam kondisi baik. Lo tak matur nggih, contoh setunggal mawon. Satu RT kondisinya di perumahan. Ya. Tiap keluarga anaknya 3. Semua suami berdoa. Karena ada suami istri anaknya 3, maunya satu keluarga itu mobilnya berapa? 5. Wah, itu kalau semua kepala keluarga doanya dikabulkan, satu RT 40 rumah berarti harus punya persiapan berapa? 40 kali 5. Berapa mobil? 200. Maka tidak dikabulkan oleh Allah. Karena Allah ingin membuat RT itu hidup dengan apa? Baik. Maka apa yang menjadi ketetapan Allah itu yang terbaik. Yang terbaik. Yakin. Al-masyaqqatu tajlibu at-taysira. Kita menghadapi kesulitan itu karena apa? Nantinya insya Allah kita akan mendapatkan kemudahan. Ibu-ibu beserta bapak yang kami hormati ya. Jadi di bulan Ramadan kesunahannya kita singgung dulu ya. Kalau puasa Ramadannya kan kita sudah sangat paham. Disunahkan makan sahur. Walaupun tidak pakai makan sahur juga sah. Tapi makan sahur itu merupakan kesunahan. Maka kita yakin dengan makan sahur pahalanya lebih banyak. Ketika sudah waktunya berbuka, disegerakan untuk berbuka. Walaupun tidak menyegerakan itu juga sah. Tapi menyegerakan itu sunnah. Pahalanya lebih banyak. Terus di luar berbuka dan sahur itu ada 4 hal ya. Kesunahan-kesunahan di sela-sela ibadah puasa di bulan Ramadan. Ini ditirukan biar hafal. Nanti biar mengiringi langkah-langkah kita ya. Kesunahan-kesunahan monggo. Di bulan Ramadan mengiringi ibadah puasa di bulan Ramadan. Nomor 1 sedekah. Nomor 2 tadarus Al-Qur'an. Nomor 3 sholat tarawih. Nomor 4 iktikaf. Ya, ini di buku-buku hampir sama ya. Di buku-buku hampir sama. Kita harus mengikut sertakan, ya disunahkan, merupakan istimewanya juga. Karena 4-4-nya ini akan mendapatkan predikat untuk lebih menyempurnakan ibadah puasa di bulan Ramadan. 1 sedekah. Ini dalilnya. Nah, ini dalil motivasi ya. Dalil motivasi. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekatun. Senyummu kehadapan saudaramu adalah sedekah. Maka selama bulan Ramadan diokeh-okehke lengguyang. Nek ro kancane we guyu apa meneh karo garwane. Gitu? Sama suaminya. Ibu-ibu ini nih kalau pertemuan PKK dengan temannya bisa tertawa. Tolong dengan suaminya itu jarak 100 meter sudah senyum-senyum ya.
Sama suaminya. Jangan sekali-kali jarak 2 meter sama suaminya itu lupa. Oh iya ya, suami ini ya. Wah ini agak rawan ini ya, agak rawan. Dibiasakan. Nah, maka istilah kami, jangankan 2 meter, 100 meter saja ya. Suaminya kelihatan sudah senyum-senyum. Ibu-ibu perlu tahu ya, suami itu melihat rukuhnya ibu-ibu dijereng itu sudah celeng. Saking cintanya kepada istrinya. Itu lihat apanya itu? Lihat apanya? Rukuhnya. Maka Nabi sampai mengatakan gimana Pak? Al jannatu tahta aqdamul ummahat. Gitu? Surga itu di bawah telapak kaki siapa? Ibu. Telapak kakinya saja seperti apa? Surga. Yo lihat rukuhnya saja. Wah, sudah. Wahai para istri, berbahagialah. Engkau punya suami sing dilit-dilit nembung pengen nyenggol. Nembung pengen. Nah, itu malah luar biasa. Alhamdulillah. Malah tidak bagus kalau suami dari bepergian sebulan kok pulang-pulang malah pergi lagi. Pulang pergi lagi, tidak bagus ya. Lah sudah 1 bulan ya, mesti punya rasa rindu kangen sama siapa? Istrinya. Ibu-ibu beserta bapak yang kami hormati, dalil tentang puasa ya kita sudah hafal ya. Al-Baqarah 183. Engko diwaca bareng-bareng saking ta'awud kajengan mboten ngantuk nggih, bareng-bareng monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Miturut para winasis, berdasarkan catatan para ahli tafsir, kata-kata ya ayyuhalladzina amanu di dalam Al-Quran muncul 89 kali. Di surah Al-Baqarah muncul 11 kali gitu. Kata-kata wahai ya menandakan kalau baik yang jauh, menengah maupun dekat itu diberitahu lantaran yang diberitahukan itu barang yang penting. Ibu-ibu, bapak yang kami hormati, berikutnya kita yakin dengan kitab suci Al-Quran, yakin pula kepada kitab suci sebelum Al-Quran. Kitab suci sebelum Al-Quran itu apa? Zabur, Taurat, Injil. Dengan Zabur, Taurat, Injil yang penting yakin, tapi dengan Al-Quran harus berusaha membacanya dan mengamalkan apa yang menjadi isi kandungannya. Wa mimma royaqnahum yunfiqun. Tapi ditutup dengan kata-kata apa? Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun ya. Berikutnya adalah surah Ali Imran 133 sampai 135. Di bulan Ramadan hendaknya kita kalau ada kesalahan cepat-cepat mohon ampun kepada Allah. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Cepet-cepet njaluk ngapura. Alladzina yunfikuna fis sarai wadh-dhara wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Di bulan Ramadan, baik lapang maupun sempit,
mbuh duwite pas akeh mbuh sithik, tetep menafkahkan sebagian hartanya. Nek ana tanggane sing kleru rung sempat njaluk ngapura, pripun? Diparingi pangapura. Juga kita jangan sampai marah kepada tetangga, pada teman lain. Ditutup surah Ali Imran 135. Jangan sampai kita berbuat keji, fahisyah, dan mendolimi dirinya sendiri. Yang dimaksud keji, perbuatan tidak baik, berdampak tidak baiknya itu kepada diri sendiri dan orang lain. Contohnya apa? Riba, zina. Kalau mendolimi diri sendiri, berbuat kerugiannya hanya berdampak kepada diri sendiri. Baik berdampak tidak baik kepada diri sendiri maupun orang lain. Di bulan Ramadan itu pula segera mohon ampun kepada Allah dan punya niat untuk tidak mengulangi. Artinya tobat. Ibu-ibu beserta bapak-bapak yang kami hormati, sudah 60 menit kula matur kalian panjenengan sami. Wong biasane jam 7 ketuk jam 8 wis mundur setengah 8 sampai setengah 9. Mohon maaf ya, mohon maaf karena situasi dan kondisi. Ya mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita kita bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wonten galap gangsulipun atur nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.